Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu taqarruban ta'adduban ta'abudan wa tasyakuran ila Allahi ijlalan wa ta'ziman lillahi wa muhibban li jamalihi wa imtithalan awamirihi. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi bimahabbatika wa rahmatuka wa maghfiratuka rajai wa ilmuka min hawaiji dini wa dunyaya wa akhirati. Hasbi Allahu la ilaha illa wa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadayk. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Alhamdulillah, pertemuan kali ini kita akan membahas, menerangkan kisah yang diambil dari kitab Ihya Ulumuddin, yaitu kisah Alqamah dan ibunya. Alqamah adalah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya terkenal dalam lembaran tarikh Islam lantaran mempunyai kisah tersendiri, kisah yang sangat unik untuk kita dengarkan. Sebagaimana diceritakan dalam riwayat bahwa menjelang kematiannya, menjelang sakaratul mautnya, Alqamah mendapati sakaratul maut yang sangat hebat. Ia berada di antara dua dunia, antara mati dan hidup. Keadaan yang demikian itu membuat semua orang yang melihatnya menjadi kasihan dan terheran-heran. Padahal Alqamah dikenal rajin menunaikan sholat sunnah, terutama tahajud, rajin membantu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala bersama Rasulullah dan para sahabat lainnya. Bahkan rajin pula berpuasa dan bersedekah. Namun mengapa ketika sakaratul maut ia menghadapi penderitaan yang begitu berat dan dahsyat? Menghadapi kenyataan seperti itu, istrinya menjadi panik. Ia memanggil sahabat dekat Alqamah. Mereka pun datang menjenguk dan mentalkinkan, mengajarinya bersyahadat. Alqamah, namun mulut Alqamah seperti terkunci rapat-rapat. Keadaannya menyedihkan. Ia benar-benar menghadapi suasana genting dan sangat tersiksa. Para sahabat yang menunggui di rumah itu merasa putus asa. Ia kemudian memanggil istri Alqamah. Sebaiknya engkau menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan keadaan suamimu ini, kata salah satu di antara mereka. Istri Alqamah kemudian bergegas menuju rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu menyampaikan kabar tentang Alqamah. Mendengar cerita itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ikut sedih. Dengan ditemani beberapa sahabat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam segera pergi ke rumah Alqamah. Rasulullah kemudian membimbing Alqamah untuk membaca istighfar. Namun mulut Alqamah terkunci rapat. Ia tidak bisa menirukannya. Semua yang melihat menjadi aneh. Adakah yang tidak beres terhadap Alqamah? Padahal tidak biasanya mereka menjumpai seperti itu. Lebih-lebih Alqamah adalah termasuk jajaran sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia dikenal rajin sholat malam, rajin berpuasa dan sholat berjamaah. Semuanya menjadi terheran-heran, termasuk pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkali-kali Alqamah dibimbing dan diajari untuk mengucapkan kalimat thayyibah, tetapi mulutnya tetap bungkam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada istri Alqamah, apakah ibunya masih hidup? Ya, masih wahai Rasul, jawab istri Alqamah. Apakah ada masalah dengan ibunya? Saya tidak tahu, jawab istri Alqamah.
Panggillah kemari, saya ingin bicara dengannya. Pinta Rasulullah SAW. Istri Alqamah kemudian mendatangi ibu mertua dan menyampaikan keadaan suaminya. Ibu diminta datang karena putra ibu sekarang sedang sakaratul maut, ujarnya. Demi Allah, Alqamah sudah mengecewakan aku tak akan mendatanginya, ujar sang ibu. Sudahlah, lupakan kesalahan Alqamah. Ayolah bu, Alqamah butuh bantuanmu, pinta istri Alqamah. Namun sang ibu tetap menolak. Perihal sikap ibu Alqamah kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasul, ibunya Alqamah tidak mau datang kemari, ujar istri Alqamah. Ada masalah apa Alqamah dengan ibunya? Gumam Rasulullah SAW. Sesaat kemudian Rasulullah SAW memerintahkan salah seorang sahabat untuk menemui ibu Alqamah kembali. Rasulullah SAW mencari akal agar sang ibu mau mendatangi putranya yang sedang sekarat. Datangilah ia kembali, katakanlah jika Alqamah sekarang menanggung penderitaan yang sangat berat, agar bisa meninggal dunia, Alqamah harus dibakar. Pesan Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabat yang diutus. Sahabat itu pun pergi menemui ibu Alqamah dan membujuk agar berkenan datang. Namun ia tetap menggelengkan kepala menolak permintaan itu. Wahai ibu, saya kemarin diutus Rasulullah, ujar utusan itu. Apa yang dikatakan Rasulullah? Engkau diminta untuk datang karena anakmu sekarang dalam keadaan sekarat, mati tidak, hidup pun tidak. Ia menghadap penderitaan yang luar biasa. Jika engkau tidak datang, maka Rasulullah SAW dan para sahabat di sana akan membakar Alqamah. Mendengar demikian, mendadak sang ibu menangis terseduh-seduh. Bagaimanapun kasih sayang ibu terhadap anak masih melekat di hatinya. Meskipun ia pernah dikecewakan dan sakit hati, namun ketika mendengar kabar demikian, naluri seorang ibu tidak akan merelakan. Baiklah, saya akan ke rumah Alqamah. Sang ibu kemudian pergi bersama mereka menemui putranya yang sedang menghadapi keadaan genting. Apakah Alqamah ada masalah denganmu? Tanya Rasulullah SAW. Demi Allah, Alqamah adalah anak yang baik. Ia berbakti kepada ibunya. Namun setelah menikah, ia jarang mengunjungiku. Aku sangat kecewa dan tidak ridho kepadanya, ujar Rasulullah SAW. Ujar ibu Alqamah. Maukah engkau memaafkan dan mendoakannya? Tanya Rasulullah SAW. Wanita tua tidak menjawab. Agaknya ia masih belum rela terhadap sikap Alqamah. Ia masih sakit hati karena merasa dikecewakan, tidak diperhatikan. Rasulullah SAW mendesak agar ibu Alqamah mau memaafkan dan mengikhlaskan, namun ia tak bergeming sedikit pun. Rasulullah SAW mencari akal. Ia memerintahkan para sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar. Kumpulkan kayu bakar. Ketika kayu bakar tampak menumpuk, pikiran ibu Alqamah mulai mencair lagi. Ia mengira ancaman Rasulullah SAW itu benar-benar akan dilakukan untuk membakar anaknya. Seketika itu ia menangis terseduh-seduh. Wahai Rasul, hendak kau apakan putraku ini? Tanya sang ibu. Aku akan segera membakarnya, jawab Rasulullah SAW. Mengapa harus ditempuh cara seperti itu? Sebab Alqamah tidak akan bisa meninggal dengan tenang. Ia sangat kesulitan untuk mengucapkan kalimat syahadat. Jika tidak diikhlaskan dan kau maafkan, ia tidak akan bisa meninggal dengan tenang, ujar Rasulullah. Baiklah wahai Rasul, sekarang aku mengikhlaskannya, aku memaafkannya, kata ibu Alqamah. Berdoalah kepada Allah untuknya. Ibu Alqamah kemudian berdoa, ya Allah, aku bersaksi kepadamu dan aku bersaksi atas kerasulan Nabi-Mu. Sesungguhnya aku ikhlas atas perilaku putraku Alqamah padaku. Semoga ia mati husnul khotimah. Sesaat setelah itu, tiba-tiba Alqamah bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan sempurna. Lalu mengembuskan napas terakhir, ia mati dalam keadaan husnul khotimah. Cerita ini sangat populer. Ada yang dapat kita petik dari kisah Alqamah, yaitu berbaktinya anak kepada orang tua dan doa ibu yang menyimpan karomah.
Alqamah adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya, terutama ibunya. Namun semenjak ia menikah, jarang sekali mengunjungi orang tua. Barangkali karena kesibukan atau sebab-sebab lain. Sementara sang ibu mempunyai pikiran lain, sehingga sikap anaknya membuatnya kecewa. Kekecewaan itulah yang menghalang-halangi Alqamah mati dalam keadaan husnul khotimah. Namun ketika sang ibu memaafkan, ternyata Alqamah meninggal dunia dengan baik. Marilah kita renungkan, apakah selama ini kita sering mengecewakan ibu? Kadang-kadang hal itu terjadi karena salah persepsi, masing-masing merasa benar. Kadang-kadang sang ibu yang keliru menafsirkan sikap kita. Meskipun demikian, jika ia merasa sakit hati, maka segeralah meminta maaf. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa qala wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.